Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel After Fisika. Di sini dan seterusnya. Channel ini akan membahas mengenai pembahasan soal fisika dari buku Fisika SMA kelas 10 ya. Mulai dari kelas 10 dulu kita mulai. Nanti kalau soal-soal dari kelas 10 sudah selesai, baru kita lanjut ke kelas 11, selanjutnya ke kelas 12. Tapi untuk saat ini kita masih fokus di materi fisika terlebih dahulu gitu. Nanti kalau misalkan mungkin untuk dikembangkan, bisa jadi kita kembangkan ke materi-materi yang lain. Kita kan bahas soal-soalnya secara tulisan aja gitu ya, agar mudah dipahami. Nah, saya membuka kesempatan untuk teman-teman kalau misalkan mau nanya atau mau nanya soal, boleh nanti kirim ke link yang ada di bawah. Nanti soal-soal yang mungkin bisa saya jawab dan bisa saya bantu selesaikan gitu, akan saya buat videonya dan diupload ke YouTube ini. Nah, untuk mengawalinya, mari kita selesaikan soal uji kompetensi di bab 1 dari buku yang menjadi rujukan saya. Nah, di sini ada 4 soal pertama nih, pilihan ganda. Soal pertama, fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang reaksi kimia, ya jelas untuk mata pelajaran kimia ya. Flora dan fauna itu lebih ke biologi, terus manusia juga lebih ke biologi, masyarakat ini lebih ke sosiologi. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Untuk soal nomor 2, fisika merupakan ilmu yang dibangun melalui hasil kajian pustaka. Bisa jadi, cuma masih kurang tepat. Dugaan-dugaan juga masih kurang tepat. Kemudian opini tanpa berdasarkan adanya fakta dan juga sumber-sumber yang konkret dan kredibel itu kurang tepat. Selanjutnya, perkembangan teknologi ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang C, karena di fisika itu bakalan mempelajari tentang benda-benda mati gitu ya, benda-benda yang tidak hidup, lalu dilakukan pengamatan, kemudian diuji, lalu fakta-fakta yang diperoleh itulah yang menjadi data untuk dijadikan sebagai rujukan. Oke, lanjut ke nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan teori utama fisika. Fisika kuantum itu iya, terus elektromagnetik iya, mekanika klasik iya, termodinamika juga iya. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D. Karena di sini ada kata-kata yang bukan ya. Selanjutnya nomor 4, termodinamika merupakan salah satu teori utama fisika yang membahas tentang termo. Nah, termo ini berarti panas gitu ya. Dinamika bergerak. Maka termo berarti jawaban yang tepat adalah kalor. Karena kalau gerak benda ini lebih masuknya ke mekanika klasik, kalau relativitas ke mekanika modern, elektrik statis itu ke elektromagnetik, fisika atom itu lebih masuk ke fisika partikel. Ya, nah kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ya, di sini di soal nomor 5 ada pertanyaan ya. Medan magnet ya kan dapat muncul di sekitar kawat berarus listrik. Jadi ada magnet ketika ada kawat yang dialiri arus listrik gitu. Nah, fenomena ini dapat dipelajari menggunakan konsep. Nah, ini jelas konsep elektromagnetik. Karena di sini ada elektro sama magnetik. Nah, kalau mekanika klasik itu kan tentang gerak, berarti bukan. Terus termodinamika itu kan tentang kalor, berarti bukan. Atau tentang panas berarti bukan. Mekanika Newton juga tentang gerak. Kemudian ada mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini belajar tentang fenomena-fenomena kuantum atau yang kecil-kecil kayak elektron, proton, dan lain-lain. Maka ini juga bukan termasuk. Maka jawabannya adalah yang C.
gitu. Kemudian nomor 6. Teori mekanika klasik dinamakan pula mekanika Newton karena didasarkan pada hukum-hukum gerak Newton. Ya benar. Tuh, karena kalau misalkan pakai jawaban yang B, dibangun oleh Isaac Newton, bukan. Dibentuk sebagai penghargaan jasa Isaac Newton juga bukan. Merupakan hasil pemikiran Newton ya bukan juga. Dan merupakan bapak mekanika klasik juga bukan ya. Jadi Newton bukan bapak mekanika klasik gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan bidang penelitian fisika adalah astrofisika, ini termasuk, fisika partikel termasuk, kemudian fisika atomik, molekuler, dan optik juga termasuk. Kemudian yang terakhir adalah fisika zat terkondensasi yang termasuk. Maka mekanika kuantum ini bukan bidang penelitian fisika gitu ya, melainkan adalah salah satu bidang yang dapat dipelajari. Berikut ini yang bukan merupakan cabang dari astrofisika adalah astronomi jelas termasuk, kemudian astrofisika planet juga termasuk, kosmologi juga termasuk. Kosmologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang foton atau cahaya gitu ya, termasuk ini. Nah, kemudian fisika plasma juga termasuk. Yang enggak termasuk itu adalah geofisika. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 9 ada pertanyaan. Penemuan partikel Higgs boson beberapa tahun lalu sempat menghebohkan dunia. Partikel ini diduga merupakan partikel yang memberi massa pada suatu materi. Jadi setiap benda itu ada partikel Higgs bosonnya katanya, yang menyebabkan setiap benda itu punya yang namanya massa. Gitu. Bidang penelitian penemuan ini adalah, gitu kan. Nah, kita lihat di sini penemuan partikel Higgs boson merupakan. Kemudian partikel ini diduga merupakan partikel yang memberi massa pada suatu materi. Nah, maka jawaban yang tepat adalah fisika partikel. Gitu. Jadi pengertian dari astrofisika berarti ilmu fisika yang mempelajari tentang astronomi. Gitu kan. Kalau fisika zat terkondensasi itu ilmu fisika yang mempelajari tentang materi-materi yang terkondensasi atau banyak gitu jumlahnya. Kemudian ada fisika terapan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kayak biofisika. Terus ada nanti kita bahas di soal selanjutnya ya. Kemudian ada fisika atomik. Nah, ini bukan termasuk ke partikel Higgs boson, beda lagi ya. Nah, untuk nomor 10, berikut ini yang bukan merupakan cabang dari fisika terapan. Nah, ini tadi yang mau dijelasin sebenarnya. Fisika terapan. Ada akustik, ada geofisika, ada biofisika, ada juga ekonomifisika. Nah, yang enggak ada itu adalah fisika nuklir. Fisika nuklir itu bukan termasuk ke dalam fisika terapan, tapi dia lebih masuk ke fisika apa namanya? Fisika kuantum kali. Fisika nuklir aja ya. Jadi fisika nuklir nggak termasuk. Oke, lanjut ke nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan perencanaan penelitian ilmiah adalah yang bukan merupakan kegiatan perencanaan penelitian ilmiah gitu ya. Nah, di sini ada pilihan yang A, yaitu untuk menetapkan bentuk penelitian. Yang B menetapkan instrumen yang digunakan. Nah, ini keduanya termasuk ke dalam kegiatan perencanaan penelitian. Yang C juga termasuk. Jadi kita penting untuk menentukan variabel penelitian. Nah, yang D ini yang tidak termasuk ke dalam
kegiatan perencanaan penelitian ilmiah, karena pengolahan data itu bukan perencanaan lagi masuknya ya. Itu. Kemudian nomor 12 berikut ini yang bukan merupakan kegiatan pelaksanaan. Jadi kalau yang tadi pengolahan data itu adalah kegiatan pelaksanaan. Nah, sekarang ditanya yang bukan pelaksanaan. Maka jawaban yang benar adalah yang A, menetapkan instrumen yang digunakan. Karena ini masuknya ke dalam perencanaan. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita menuju ke 3 soal terakhir. Ada nomor 13 nih, tentang K3, keselamatan kerja di laboratorium. Nah, keselamatan kerja di laboratorium itu menjelaskan mengenai apa sih? Nah, di sini jelas ada kata keselamatan. Maka jawaban yang benar adalah tentang keselamatan penggunaan laboratorium. Kemudian nomor 14, berikut ini yang diperkenankan untuk dilakukan di laboratorium adalah, nah di laboratorium itu kita nggak boleh bawa makanan karena takut nanti makanan itu tercampur atau terkontaminasi oleh zat yang ada di laboratorium, jadi bahaya untuk kitanya justru. Kemudian bermain-main juga nggak boleh nih, nanti bisa jadi nyenggol alat-alat labnya, nanti akhirnya pecah gitu kan. Kalau misalkan pecah terus bahaya kan gawat gitu ya. Membawa minuman juga sama kayak makanan, gak boleh. Berlari-larian sama kayak main-main, gak boleh karena bisa membahayakan praktikan atau pengguna lab tersebut. Maka jawaban yang benar adalah menggunakan jas lab untuk keselamatan praktikan atau laboran atau aslab. Selanjutnya nomor 15. Kebakaran yang terjadi ketika kegiatan praktikum berlangsung di laboratorium dapat diatasi dengan washer ini untuk mencuci mata. Jadi bukan jawaban yang tepat. Kemudian ada hidran tabung. Nah, inilah jawaban yang tepat. Hidran itu yang warna merah yang bisa ngeluarin cairan untuk memadamkan api ya. Kotak P3K itu bukan. Jas laboratorium juga bukan, karena itu untuk dipakai. Obat-obatan juga bukan, karena kalau jas laboratorium dipakai buat madamin api, nanti yang ada jas laboratoriumnya kebakar gitu ya. Oke, nah sampai sini dulu pembahasan mengenai uji kompetensi di bab 1. Semoga teman-teman bisa jawab. Nah, ini tuh sebagai pemanasan aja gitu ya. Nanti ke depannya kita akan bahas soal-soal yang menggunakan perhitungan dengan cara yang mudah, dan ke depan saya akan buat satu soal itu satu video gitu ya. Kan kalau ini ada 15 soal satu video karena materinya masih mudah gitu ya untuk dipahami. Ke depan saya akan buat satu soal satu video. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.